Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Sejak masih berusia muda, Sulaiman telah disiapkan oleh Daud untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Abang Sulaiman yang bernama Absyalum tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisikalnya, dan lebih muda usianya, serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Karenanya ia menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil, dan telah mengambil haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Absyalum berketetapan hati akan memberontak terhadap ayahnya dan akan berjuang bermati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, apapun yang harus ia korbankan untuk mencapai tujuan itu. Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu, dari jauh-jauh ia berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Tidak jarang ia memperluaskan pengaruhnya. Ia berdiri di depan pintu istana menjegat orang-orang yang datang ingin menghadap raja, dan ditanganinya sendiri masalah-masalah yang mereka minta penyelesaian. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel, dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka, Absyalum menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa, dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyebarkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri, menghasut rakyat, dan memberi tanda kepada penyokong-penyokong rencananya bahwa, bila mereka mendengar suara bunyi terompet, maka haruslah mereka segera berkumpul, mengerumuninya, kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel menggantikan Daud, ayahnya. Syahdan, pada suatu pagi hari, dikala Daud duduk di serambi istana, berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahannya, terdengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Absyalum sebagai Raja Bani Israel menggantikan Daud yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau balau, dilanda huru-hara, keamanan tidak terkendali, dan perkelahian terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Absyalum. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan puteranya sendiri. Namun, ia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan, keluar meninggalkan istana, dan lari bersama-sama pekerjanya menyeberang sungai Jordan menuju Bukit Zaitun. Dan begitu Daud keluar meninggalkan kota Yerusalem, masuklah Absyalum diiringi oleh para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud melakukan istikharah dan munajat kepada Tuhan di atas Bukit Zaitun, memohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah mengadakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah, akhirnya Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontra aksi terhadap putranya. Dikirimkanlah pasukan tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absyalum. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana, agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Teristimewa mengenai Absyalum, putranya berpesan agar ia diselamatkan jiwanya dan ditangkap hidup-hidup. Akan tetapi takdir telah menentukan lain daripada apa yang diinginkan oleh ayahnya. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absyalum yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dengan terbunuhnya Absyalum, kembalilah Daud menduduki tahtanya, dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut.
Dan dinobatkanlah Sulaiman sebagai pewarisnya, sesuai dengan wasiat ayahnya. Nabi Sulaiman, yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar, Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung, yang kesemuanya berada di bawah perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu, Allah memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung, perbuatan piring-piring sebesar kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku, yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman adalah kesanggupannya menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang, dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan. Demikianlah, ketika Nabi Sulaiman bepergian dalam rombongan kafilah yang besar, terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain, menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan, ia melalui sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ, ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawan, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadari dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Ia memberitahu hal itu kepada para pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Ia merasa yakin bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Ketika Nabi Sulaiman sedang bepergian bersama tentara dan burung hudhudnya, tiba-tiba di pertengahan jalan, Nabi Sulaiman memeriksa burung hudhud tidak ada. Nabi Sulaiman sempat ingin menghukum dan menyembelihnya, akan tetapi ketika hudhud datang dan ia membawa berita yang sangat penting untuk Nabi Sulaiman, ia tidak jadi mendapatkan hukuman. Hudhud bercerita bahwa ia saat itu ada di Yaman, di sebuah negeri bernama Sabah. Di negeri tersebut ada seorang ratu bernama Balqis. Ia dan penduduknya sedang menyembah matahari. Ratu Balqis amat kaya, ia memiliki singgasana yang terbuat dari emas dan intan berlian. Nabi Sulaiman yang mendengar penjelasan hudhud itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin di dunia ada manusia yang tidak menyembah Allah? Apalagi yang disembah adalah matahari yang tidak lain adalah ciptaan Allah. Untuk menguji kebenaran informasi, Nabi Sulaiman meminta hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis. Isinya adalah seruan untuk menyembah Allah. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Balqis, ia heran siapa gerangan yang mengirimkannya sepucuk surat istimewa itu. Ratu Balqis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman yang berisi seruan agar Ratu berhenti menyembah matahari, karena Allah sang pencipta alam semestalah yang patut disembah. Kemudian, Ratu Balqis mengumpulkan para tokoh, penasehat, para menteri, dan pembantunya serta memperlihatkan surat tersebut kepada mereka sekaligus membaca isinya. Setelah membaca surat dan mendengarkan nasihat dari para penasihat, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas dan berlian sebagai bujukan untuk menarik hati beliau. Ketika rombongan Ratu Balqis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman menolaknya. Para utusan tersebut pulang kembali membawa hadiah tersebut dan menceritakan apa saja yang baru mereka saksikan berupa kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman, bala tentara yang banyak, dan dahsyatnya kekuatan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis tidak tersinggung dengan kemarahan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, Ratu Balqis datang kembali dengan pasukannya ke negeri Bani Israel. Akan tetapi hal itu sudah diketahui lebih dulu oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka seorang saleh bernama Ashif bin Barkaya menyanggupi untuk mendatangkan singgasana dengan sekedipan mata. Ketika Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan ramah. Ratu terkejut ketika melihat kursi kerajaannya telah ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya. Ratu Balqis menyangka di lantai istana Nabi Sulaiman ada genangan air. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga teramat kagum. Ketika melihat tanda-tanda menakjubkan ini, Ratu Balqis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatan yang telah ia lakukan. Ratu Balqis berkata, "Ya Allah,
Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri di tengah-tengah salat di Masjid Baitul Maqdis. Posisi berdirinya bersandar pada tongkat yang digunakannya. Nabi Sulaiman dikenal terbiasa menyendiri di Masjid Baitul Maqdis. Untuk waktu berdiamnya bahkan termasuk dalam rentang yang tidak biasa, yakni 1 atau 2 bulan, hingga 1 atau 2 tahun. Sajian makanan dan minuman Nabi Sulaiman selama berdiam diri tersebut selalu dibawakan oleh para setan yang masih tergabung dalam salah satu jenis jin. Semua berjalan normal hingga saat para setan tersebut membawakan makanan dan minuman seperti biasanya, mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman pun berbincang dengan pohon tersebut menanyakan nama dan fungsi keberadaannya. Pohon tersebut dikenal dengan nama Harubah. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apakah kegunaanmu?" Pohon Harubah ini pun menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Lalu, Nabi Sulaiman berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya, kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku." Nabi Sulaiman lantas mencabut pohon tersebut dan menanamnya di pagar miliknya. Setelahnya, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan melakukan salat dengan bersandar pada tongkatnya. Sejumlah sumber juga mengatakan, tongkat tersebut dibuat oleh Nabi Sulaiman berbahan dasar dari pohon Harubah yang sempat dicabutnya tersebut. Kemudian, Nabi Sulaiman pun menemui ajalnya hingga tidak diketahui oleh setan yang bekerja untuknya sekalipun. Kalangan jin dan setan baru mulai menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah tiada setelah rayap memakan tongkat penopang tubuh Nabi Sulaiman hingga rapuh. Lamanya rayap memakan tongkat tersebut kira-kira hingga 10 tahun lamanya. Nabi Sulaiman meninggal berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Matanya dalam keadaan terbuka dan fisiknya tidak berubah bentuk. Bahkan tidak ada bau yang muncul dari jenazahnya. Demikian keterangan dalam buku tersebut. Ternyata peristiwa wafat ini merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman sendiri. Ia pernah memohon pada Allah agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi manusia untuk menunjukkan bahwa para jin dan setan sekalipun tidak dapat mengetahui hal goib termasuk soal waktu kematiannya. Bahkan mereka pun tidak mengetahui kapan mereka sendiri akan menemui ajal dan mendapatkan rezeki. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.